Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama dengan Binal Quran, channel edukasi Mushaf Madinah. Pada kesempatan ini saya akan mengkomparasi dua mushaf, yaitu mushaf standar Madinah dan mushaf standar Indonesia. Bukan untuk mempertentangkan di antara keduanya, justru dalam rangka menilik link historis dan mengungkap sisi positif di balik perbedaan yang ada pada kedua mushaf. Sahabat Quran, bila kita tilik periodisasi penulisan Al-Quran, ternyata butuh kisaran waktu 5 abad lintas generasi, hingga Al-Quran yang semula hanya batang huruf yang disebut rosem, menjadi bentuk mushaf yang sempurna seperti mushaf yang kita jumpai sekarang ini. Adapun mushaf standar Madinah adalah salah satu contoh model mushaf yang menggunakan enkripsi Lobet terbaru yang mengadopsi pendapat Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah, yang mana enkripsi Lobet terbaru itu merupakan pengembangan, pembaruan dari versi Lobet sebelumnya. Sementara itu, mushaf standar Indonesia adalah salah satu contoh model mushaf yang menggunakan enkripsi Lobet model sebelumnya, versi lama, yang mengadopsi pendapat Syekh Abu Amr Ad-Dani. Pemirsa sekalian, untuk mengungkapkan bagian mana yang diperbarui, saya menggunakan mushaf yang semodel dengan mushaf standar Madinah dan diperbandingkan dengan mushaf standar Indonesia, sehingga menjadi terang sisi perbedaan pada keduanya. Pemirsa, dalam kesempatan ini saya hanya akan mengkomparasi bentuk alif dan menyoroti pembaruan dobetnya pada mushaf standar Madinah, sehingga kita dapat mengenali perbedaan bentuk alif pada kedua mushaf. Saya akan menggunakan ilustrasi surat Al-Maidah ayat 83. Ayat ini saya pilih menjadi ilustrasi utama karena cukup mewakili tema pembahasan kita kali ini. Adapun gambar ayatnya itu warna-warni, saya copy scan dari mushaf terbitan Dar Syafi'i Jakarta. Perlu diketahui bahwa Dar Syafi'i Jakarta menerbitkan dua model mushaf yang berbeda. Satu mewakili model mushaf standar Madinah, dan satunya lagi mewakili mushaf standar Indonesia. Kedua-duanya saya gunakan. Mushaf ini tergolong unik dan memiliki nilai historis, di mana warna rasem dan dobetnya dicetak berbeda. Tentunya ini sangat bagus untuk menambah wawasan kequranan kita semua. Tentang nama kedua mushaf itu, siapa tahu Anda juga butuh nanti. Namanya saya tulis di bagian deskripsi video ini. Pemirsa, sebelum masuk ke materi, saya singgung dulu istilah rasem dan dobet supaya kita tidak bingung. Rasem adalah teks asli dari Al-Quran yang ditulis oleh tim penulis Al-Quran yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Teks ini hanya berbentuk batang huruf, disebut rasem Utsmani,
karena penisbatannya kepada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Adapun yang disebut dengan dhabt adalah apa-apa yang ditambahkan pada rasemnya. Apa-apa yang ditambahkan pada teks aslinya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi yang ditambahkan pada teks aslinya ya bisa berupa titik huruf, tanda baca dhammah, kasrah, fathah, tanwin, sukun dan lain sebagainya. Itu disebut dengan dhabt. Jadi rasem adalah teks aslinya hanya batang huruf, kemudian dhabt adalah apa-apa yang ditambahkan pada teks asli atau pada rasemnya. Lanjut ke pokok pembahasan, pembaruan dhabt pada huruf alif. Pemirsa sekalian, kita kembali kepada surat Al-Maidah ayat 83. Kalau kita cermati di ayat ini, ada banyak sekali huruf alif. Coba saya bersihkan yang lain sehingga hanya nampak huruf alif. Nah, kalau kita hitung satu ayat saja, Al-Maidah 83, di sini ada 20 alif. 18 bentuknya lurus seperti angka 1, dan yang 2 itu seperti huruf ya tanpa titik. Itu alif juga. Nah, alif inilah yang kemudian di mushaf standar Madinah diidentifikasi, dibedakan fungsinya menjadi 4. Yang pertama, alif yang berfungsi sebagai hamzah kata. Hamzah kata yaitu hamzah yang menjadi bagian asli dari suatu kata. Nggak bisa dibuang-buang karena dia memang huruf asli dari sebuah kata. Nah, dalam transliterasi bahasa Indonesia, hamzah kata ini dilambangkan dengan apostrof. Nah, hamzah kata ini harus selalu dibaca dimanapun ia berada. Mau di depan, di tengah, atau di akhir kata, semua harus dibaca. Kemudian yang kedua, alif yang berfungsi sebagai hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal adalah alif yang berfungsi sebagai awalan sebuah kata. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut prefix ya. Nah, hamzah wasal ini adalah huruf alif yang berfungsi untuk meletakkan vokal pertama kali, sehingga sukun di hadapannya dapat terbaca. Di dalam transliterasi bahasa Indonesia tidak dilambangkan. Yang dibutuhkan vokalnya, bukan konsonannya ya. Nah, hamzah wasal ini dibaca bila posisinya terdepan dalam bacaan, di awal bacaan. Sedangkan apabila kita sedang membaca Al-Quran, menemukan hamzah wasal dalam perjalanan bacaan itu, maka berapapun jumlahnya hamzah wasal yang ada di tengah itu diabaikan. Kemudian yang ketiga adalah alif itu sendiri, yaitu huruf yang berfungsi untuk memanjangkan vokal. Ya, ini yang disebut huruf mad dalam ilmu tajwid. Nah, yang keempat adalah alif ziyadah, yaitu alif yang tertulis di rasem, tetapi ketika dibaca dia tidak difungsikan. Maksudnya tidak difungsikan, misalnya dalam studi kuantitatif nanti, bahwa huruf itu punya nilai ketukan. Nah, alif model ini, alif ziyadah ini, dia tidak diketuk. Tidak ada nilai ketukannya. Nah, pemirsa sekalian, seperti apa pembaruan dhabt pada huruf alif ini? Mari kita sama-sama lihat perubahannya di mushaf standar Madinah. Yang pertama, hamzah kata. Hamzah kata adalah huruf yang menjadi bagian asli dari suatu kata. Tidak bisa dibuang karena dia itu bagian asli dari sebuah kata. Dalam transliterasi bahasa Indonesia, hamzah kata ini konsonannya dilambangkan dengan apostrof. Hamzah kata ini harus selalu dibaca dimanapun posisinya berada. Mau di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata, dia harus selalu dibaca. Hamzah kata ini di mushaf standar Indonesia bentuknya adalah alif berharakat. Alif berharakat. Di dalam mushaf standar Madinah,
pada alif ditambahkan huruf hamzah sehingga dia berfungsi menjadi hamzah qata. Jadi pembaruannya yaitu alif yang semula hanya ada tanda baca dhammah, kasrah, fathah pada mushaf standar Madinah. Alif ditambahkan hamzah untuk menguatkan bahwa alif itu berfungsi sebagai hamzah. Ilustrasinya kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 83. Mana dari ayat ini yang alifnya berfungsi sebagai hamzah qata? Nah, ini dia ya. Ada 4 ya. Alif yang fungsinya sebagai hamzah qata. Nah, keempatnya ini di mushaf standar Madinah pada alifnya ditambahkan hamzah. Sehingga jelaslah bahwa alif itu fungsinya adalah sebagai hamzah. Kita lihat perubahannya adalah pada dobetnya yang merah. Ditambahkan hamzah berwarna merah, itulah dobetnya. Kalau kita lihat rasemnya, dia tetap. Rasemnya sama saja. Pada alif ditambahkan dobet baru berupa hamzah yang menunjukkan bahwa alif itu fungsinya adalah sebagai hamzah. Ya, jadi rasemnya sama, hanya ditambah hamzah sehingga menjadi berbeda. Jadi inilah perbedaannya ya. Di mushaf standar Indonesia bentuknya alif, di mushaf standar Madinah bentuknya adalah hamzah. Dan hamzahnya diletakkan tergantung posisi tanda bacanya ya. Apabila kasrah hamzahnya di bawah, apabila dhammah hamzahnya di atas, begitupun apabila dia berharakat fathah, hamzahnya ditaruh di atas alif. Kemudian yang kedua adalah hamzah wasal. Hamzah wasal adalah alif yang berfungsi sebagai awalan sebuah kata. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia disebut prefix. Yaitu huruf yang berfungsi untuk meletakkan vokal pertama kali sehingga sukun di hadapannya dapat dibaca. Jadi ini huruf yang dibutuhkan untuk meletakkan vokal. Makanya kemudian di transliterasi bahasa Indonesia, hamzah wasal ini tidak dilambangkan. Karena yang perlu dimunculkan adalah vokalnya. Nah, hamzah wasal ini pemirsa adalah hamzah yang dibaca hanya bila posisinya terdepan di awal bacaan saja. Sementara apabila kita menemukannya di tengah-tengah, kita sedang baca nih. Kita menemukan hamzah wasal di tengah. Berapapun jumlahnya hamzah wasal itu diabaikan semua. Nah, pemirsa sekalian, hamzah wasal di mushaf standar Indonesia bentuknya ya alif. Nah, kalau di awal bacaan, ini ada harakatnya ya. Ada dhammah, ada kasrah, ada fathah. Ini di awal bacaan. Ya, posisi pembuka, posisi terdepan. Sementara bila posisinya di tengah, ya dia tampak alif, nggak ada apa-apanya. Ini di mushaf standar Indonesia. Nah, kalau di mushaf standar Madinah, pada alif itu ditambahkan dobet baru berupa kepala huruf shad. Baik yang berharakat maupun yang tidak, simbolnya sama semua. Serupa kepala huruf shad. Nah, kepala huruf shad ini kemudian didefinisikan, di situ ada maksudnya dibaca, disematkan vokal padanya apabila posisinya terdepan, pembuka bacaan, dan diabaikan apabila posisinya di tengah. Ilustrasinya, kita kembali kepada surat Al-Maidah ayat 83, mana di ayat ini yang alifnya menunjukkan hamzah wasal. Ini ada 5 ya. Nah, alif yang berfungsi sebagai hamzah wasal ini di mushaf standar Madinah, pada alif itu ditambahkan dobet serupa kepala huruf shad. Kalau kita lihat pada rasemnya sama saja. Ya, alif-alif saja. Kemudian ditambahkan dobet berupa kepala huruf shad untuk membedakan bahwa alif itu berfungsi sebagai hamzah wasal, sebagai prefix, sebagai awalan. Jadi rasemnya sama, yang ditambahkan hanya dobetnya saja.
Kemudian saya tambahkan satu contoh untuk menunjukkan hamzah wasol yang posisinya di awal bacaan. Ilustrasinya saya ambilkan dari surat Al-An'am ayat 106. Mana hamzah wasolnya? Nah, ini dia. Ada dua ya, satu di awal, yang satu di tengah. Nah, hamzah wasol ini di mushaf standar Madinah ditambahin dobet berupa kepala huruf shad. Jadi yang berharokat ataupun yang tidak, lambangnya sama, yaitu kepala huruf shad. Nah, di sini kita harus betul-betul jeli mengenali apabila ada alif berharakat pertama kali. Ini bagi pengguna mushaf standar Indonesia, harus betul-betul jeli melihat alif berharakat pertama kali. Apakah dia berfungsi sebagai hamzah qata' ataukah dia berfungsi sebagai hamzah wasol? Apabila ia berfungsi sebagai hamzah qata', ketika dia disambung posisinya di tengah, maka dia harus dibaca. Namun apabila posisinya dia sebagai hamzah wasol, sehingga kalau disambung dia menjadi di tengah, maka dia hilang bacaannya. Sebagai ilustrasi, saya tambahkan beberapa contoh di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari coba kita kenali alif yang ada di awal ayat berikut ini. Apakah dia sebagai hamzah qata' ataukah sebagai hamzah wasol? Para pemirsa, di kata alhamdu ini, alif di sini fungsinya sebagai hamzah wasal. Sehingga apabila bacaannya dirangkai dari ayat 1 ke ayat 2 tanpa putus, maka hamzah ini tidak dibaca. Jadi bacanya bukan rahimi alhamdu, tapi rahimil hamdu. Kemudian perhatikan alif berharokat di baris kedua. Pada kata ihdina ini, ya, apabila bacaannya dirangkai dari ayat 5 lanjut ke ayat 6, maka bacanya nasta'inuh dina, bukan nasta'inu ihdina. Kenapa? Karena alif berharakat ini adalah hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Kemudian kita lihat contoh ketiga. Alif berharakat ini pada kata al-qari'ah. Ketika dibaca mandiri berbunyi al-qari'ah. Tetapi ketika dibaca bersambung dari bismillah, dia berbunyi rahimil qari'ah, bukan rahimi al-qari'ah. Kenapa? Karena dia hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Lanjut ke baris keempat, alif berharakat di kata alhaakum. Ini harus tetap dibaca ketika disambung dengan basmalah. Kenapa? Karena dia hamzah qata', bukan hamzah wasal. Apa benar ini hamzah qata', bukan hamzah wasal? Ya, kita lihat pada versi mushaf standar Madinah, ternyata pada alhaakumut takatsur hamzahnya ini adalah hamzah qata', bukan hamzah wasal. Sehingga kalau dibaca nyambung dengan basmalah, hamzahnya tetap dibaca rahimi alha, bukan rahimilha. Ya, beda dengan 3 ayat sebelumnya. Dan yang terakhir, alif berharakat pada kata al-qiya. Ya, al-qiya. Coba, ini hamzah wasal atau hamzah qata'? Kita lihat formatnya di mushaf standar Madinah. Oh, ternyata alif berharakat pada kata al-qiyah di sana fungsinya adalah hamzah qata', bukan hamzah wasal. Jadi kalau disambung bunyinya atidun al-qiyah, ya, bukan atidunil qiyah. Jadi pemirsa sekalian, penulisan hamzah wasal dan hamzah qata' di mushaf standar Madinah itu lebih terinci, sehingga mengurangi keraguan-raguan ya ketika kita membaca bersambung, apakah dia dibaca vokalnya atau tidak.
Baik para pemirsa, kita beralih ke bahasan selanjutnya, yaitu alif itu sendiri. Ya, alif adalah huruf yang berfungsi untuk memanjangkan vokal A. Vokal A. Di ilmu tajwid, alif jenis ini disebut dengan alif mad, huruf mad. Menambah waktu bagi vokal A yang semula 1 harakat tambah 1 lagi menjadi 2 harakat. Nah, di mushaf Indonesia alif ini polos, ya alif saja. Dan di mushaf Madinah tidak ada pembaruan pada alif yang dimaksudkan untuk huruf ulur atau huruf mad, ya, sama saja. Berarti persamaannya baik mushaf standar Indonesia maupun mushaf standar Madinah, alif yang berfungsi sebagai huruf mad itu formatnya sama. Ilustrasinya, kita kembali ke surat Al-Maidah ayat 83. Mana dari ayat ini yang alifnya berfungsi sebagai huruf mad? Ada berapa tuh? Ada 6. Nah, di mushaf standar Madinah, alif yang berfungsi sebagai huruf mad sama saja bentuknya. Tidak ada tambahan dhabet apapun. Ya, kalau kita lihat rasemnya sama. Tidak ada tambahan dhabet apapun. Kemudian yang terakhir adalah alif ziyadah. Ya, alif ziyadah adalah huruf alif yang tertulis di rasem, tapi tidak difungsikan dalam bacaan. Di mushaf standar Indonesia, alif ziyadah ini alif polos-polos saja. Ya. Di mushaf standar Madinah, pada huruf alif ditambahkan dhabet baru berupa angka 0. Bahasa Arabnya sifr. Sifr ya bahasa kitanya 0. Maksudnya adalah alif jenis ini tidak punya nilai. 0. Tidak difungsikan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi anggap tidak ada. Ya. Ilustrasinya kita kembali ke Al-Maidah ayat 83. Mana dari ayat ini yang alifnya berfungsi sebagai alif ziyadah? Nah, ada 2. Di mushaf standar Madinah, pada alif ditambahkan dhabet baru, merah tuh, untuk menunjukkan bahwa alif itu berfungsi sebagai alif ziyadah. Alif yang di atasnya ada angka 0. Maksudnya adalah dia tidak berfungsi sebagai huruf mad. Kalau kita lihat rasemnya sama saja ya, di kedua mushaf bentuknya ya alif. Namun pada mushaf Madinah dia ditambahkan dhabet baru berupa angka 0. Menegaskan bahwa alif itu nilainya 0, tidak dihitung sebagai huruf mad. Nah, para pemirsa sekalian, kiranya itu ya poin pembahasan kita pada kesempatan ini. Dari komparasi kedua mushaf tadi, kita bisa melihat bahwa enkripsi dhabet model baru di mushaf standar Madinah sifatnya adalah lebih merinci, sehingga per satu simbol dhabetnya hanya memiliki 1 interpretasi saja. Dengan demikian, tampilan alif di kedua mushaf menjadi berbeda. Karena di mushaf standar Madinah, alif diberikan simbol dhabet yang berbeda-beda bergantung fungsinya masing-masing. Yaitu ada yang sebagai hamzah kata, hamzah wasal, sebagai huruf mad, ataupun sebagai alif ziyadah. Tentunya hal ini menjadikan mushaf standar Madinah menjadi mushaf yang friendly user, ya, lebih mudah digunakan oleh kita semua. Nah, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di serial komparasi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.